transistor ini. Jadi di sini sahabat bisa perhatikan, di sini ada potongan di bagian PCB. Jadi bukan berarti ini nyatu semua. Di sini ada potongan di bagian PCB. Jadi di sini ada transistor Sanken, di sini ada transistor Toshiba. Jadi bukan berarti Toshiba dengan Sanken ini digabungkan. Kalau salah-salah posisi di bagian kabel ini, maka driver ini akan menimbulkan suara dengungan. Karena di sini ada beberapa tegangan antara tegangan min dan plus yang melewati kabel ini. Jadi kalau salah posisi untuk di bagian kabel ini, maka dia bisa menimbulkan suara dengungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat dimana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi alhamdulillah hari ini saya coba buat video lagi untuk di channelnya Ismail Dadang. Jadi kemungkinan untuk review ke power yang sudah selesai mungkin saya pindahkan di channelnya Dadang Ismail. Untuk di channel Ismail Dadang saya robah menjadi tentang perakitan. Jadi contohnya seperti ini, dari setengah jadi seperti ini nanti akan saya buatkan sampai selesai, dan di saat pengetesan nanti pindah langsung di upload ke channelnya Dadang Ismail. Bang, kenapa duduk seperti itu Bang? Silau di belakang tuh. Kalau gini kan anda gak apakah pernah muka Bang Dadang nih, dah lah hancur lebo gitu. Jadi hari ini saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat untuk merakit sebuah power, yaitu power 4 channel. Jadi power 4 channel ini permintaan dari Pak Bos, ini bukan merakit dari barang baru semua. Yang baru di sini ada beberapa komponen, yaitu salah satunya bob seperti ini. Saya lihatkan dulu buat sahabat-sahabat. Jadi salah satunya di sini ada box yang baru, dan di sini ada elko yang baru. Sedangkan elko bombardir ini bawaan dari Pak Bos kita, dan ditambah 2 elko lagi yang baru. Terus untuk di bagian heatsinknya kemungkinan sebelah baru, sebelah yang bawaan dari Pak Bos kita juga. Jadi seperti ini yang kali ini ingin saya rakit buat sahabat-sahabat. Sebenarnya ini barang ini sudah lama, dari kemarin-kemarin sudah dirakit untuk di bagian transistornya. Jadi di sini ada transistor Sanken, di sini ada transistor Toshiba. Jadi bukan berarti Toshiba dengan Sanken ini digabungkan. Jadi untuk di bagian Toshiba ini menggunakan trafo 10 ampere, sedangkan untuk di bagian Sanken ini menggunakan trafo 20 ampere. Menurut informasi dari Pak Bos kita, yang Sanken ini untuk dibuat karakter sub, sementara yang ingin dibuat karakternya mid. Kemungkinan seperti itu. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi di sini untuk menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat, Bang, bagaimana cara Abang memisahkan untuk sebuah karakter Sanken dengan karakter Toshiba? Jadi di sini buat sahabat-sahabat yang ingin merakit seperti ini, yang sudah menanyakan, karena kemarin juga sudah pernah saya buat untuk di bagian video tentang transistor ini. Jadi di sini sahabat bisa perhatikan, di sini ada potongan di bagian PCB. Jadi bukan berarti ini nyatu semua. Di sini ada potongan di bagian PCB, istilahnya dipisahkan. Karena kenapa harus dipisahkan seperti ini? Karena untuk di bagian yang Sanken ini menggunakan voltase 56, sementara untuk di bagian voltase Toshiba ini menggunakan 47, dan beda trafo. Jadi Toshiba ini menggunakan 10 ampere, sementara yang di Sanken ini menggunakan trafo 20 ampere. Karena ini trafo memang bawaan dari Pak Bos kita, dan heatsink ini juga bawaan dari Pak Bos kita. Maka di sini sudah ada tempelan-tempelan untuk di bagian heatsink ini. Jadi untuk desainnya yang satu seperti ini sudah saya buatkan. Jadi di sini sahabat bisa pastikan di sini ada jamperan antara titik PCB yang satu dengan yang satunya. Karena ini dua-duanya saya menggunakan SOCL 506. Nah, seperti ini sudah saya buatkan, tinggal nanti dicarikan posisinya supaya kelihatannya lebih enak dipandang dan tidak semberaut.
jadi kabelnya pun tertutup di bagian bawah. Cuman untuk menutup di bagian bawah ini sahabat harus hati-hati juga. Kalau salah-salah posisi di bagian kabel ini, maka draper ini akan menimbulkan suara dengungan, karena di sini ada beberapa tegangan antara tegangan min dan plus yang melewati kabel ini. Jadi kalau salah posisi untuk di bagian kabel ini, maka dia bisa menimbulkan suara dengungan. Nah, di sini saya ingin menjawab karena sangat banyak sekali pertanyaan dari sahabat-sahabat itu, mengapa saya suka menggunakan kabel kecil seperti ini? Apakah tidak berisiko atau tidak mengurangi kualitas kekuatan? Sebenarnya video ini juga sudah pernah saya buat buat sahabat-sahabat untuk menggunakan power atau kabel kecil menghubungkan antara transistor dengan kit draper. Jadi di sini dua kit draper, jadi dua jalur seperti ini. Jadi ini draper untuk Sanken, sedangkan ini draper untuk Toshiba. Nah, kalau sahabat menggunakan kabel kecil seperti ini, usahakan untuk mengambil sumber tegangan jangan melalui PCB ini, karena ini menggunakan kabel kecil. Jadi kalau sahabat mengambil sumber titik tegangan atau solder dari PSU langsung ke bagian PCB ini, otomatis yang mentransfer ke bagian transistor menggunakan atau melalui kabel kecil. Jadi saran saya buat sahabat-sahabat, kalau merakit power seperti ini, tidak masalah menggunakan kabel kecil, tapi jangan terlalu kecil juga. Sahabat ambil langsung dari PSU langsung ke titik jalur masing-masing ke bagian transistor ini atau jalur transistor ini, maka yang masuk ke bagian draper menggunakan kabel kecil seperti ini tidak masalah. Tapi kalau sahabat menggunakan kabel kecil seperti ini, tapi titik sumber tegangan atau langsung dari PSU langsung ke bagian draper ini, otomatis dia terhambat menggunakan kabel kecil ini. Jadi untuk amannya harus mengambil solderan di bagian jalur PCB yang sudah dibuat ini. Demikian untuk Sanken, demikian juga yang untuk Toshiba. Jadi sahabat-sahabat jangan mengambil atau menyolder di bagian sumber tegangan itu yang dari PCB ini. Karena sumber kekuatan sebuah power selain dari kit draper ini juga ditentukan oleh transistor Sanken. Karena beban yang paling berat itu ialah di bagian transistor Sanken dan Toshiba ini. Jadi kalau menggunakan kabel kecil ya memang tenaganya tetap tidak ada, bahkan bisa-bisa menyebabkan kabel ini bisa hangus di saat kita bebankan dengan spekar. Nah, demikian juga untuk di bagian jalur spekar, sahabat juga harus menggunakan kabel yang besar, langsung mengambil titik di bagian jalur yang sudah dibuat. Jangan mengambil titik di bagian draper ini yang sudah ada tulisan spekar out, karena di sini sudah dihubungkan antara spekar out yang menuju ke bagian spekar out yang sudah dibuatkan, supaya untuk hasilnya itu benar-benar penuh. Tapi kalau sahabat menggunakan kabel besar untuk menghubungkan jalur antara transistor dengan kit, ya boleh sahabat mengambil sumber dari sini, itu tergantung dari sahabatnya. Tapi kalau menggunakan kabel besar, otomatis kabel tidak bisa kita posisikan di bagian bawah PCB, otomatis di bagian atas. Jadi yang saya elakkan itu jangan sampai sembraut. Jadi sangat aman sekali kalau sahabat itu menyolder langsung ke bagian sumber transistor atau jalur yang sudah dibuatkan ini, khusus untuk di bagian tegangan ataupun di bagian jalur spekar. Terkecuali di bagian ground, itu harus tembak langsung ke bagian kit draper ini. Jadi seperti ini aja yang bisa saya jelaskan buat sahabat-sahabat yang sudah menanyakan. Walaupun videonya sudah pernah saya buatkan, tapi tidak masalah saya buatkan lagi. Jadi di sini ada dua seperti ini yang sudah saya buatkan. Jadi untuk selanjutnya video saya di channelnya Ismail Dadang, sesuai janji saya di atas, nanti akan saya buatkan pengerjaan sebuah power ini dari melubangi sampai tata letaknya nanti. Jadi saya buatkan berfat-fat untuk di bagian video ini untuk sahabat-sahabat atau memenuhi permintaan sahabat-sahabat. Jadi jangan dua-duanya itu tentang review power ataupun tes power aja antara channel Ismail Dadang ataupun Dadang Ismail. Jadi kali ini saya rubah untuk di channelnya Ismail Dadang, saya buatkan cara merakit dari awal ataupun setengah jadi, sedangkan untuk mereview atau pengecekan atau pengetesan itu di channelnya Dadang Ismail. Jadi untuk di part 2-nya saya ingin melihatkan sahabat-sahabat bagaimana cara kerja sebuah power ini di saat pengerjaan, entah itu dari melobang ataupun dari menyusun atau pemasangan di bagian isi di dalamnya. Jadi saya rasa sampai di situ aja dulu buat sahabat-sahabat. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Dan kebetulan di sana juga ada Bang Tono kita tuh. Oh, Bang Tono kita lagi bawa power juga.
Dalam ini powernya? Power. Dalam dok. Oh siap. Jadi Bang Tono kita bawa power visioner lagi. Jadi kata Bang Tono kita untuk power ini untuk di bagian speakernya digabungkan. Mantap Bang Tono kita sekarang. Jadi Tidak tahu. Ini bukan kesalahan bikin nih. Ini kesalahan orangnya nih. nah, Orang tak tahu aku. nih baru kali ini dapat yang tukang pasang mau ngaku kesalahannya. Biasa tak mau ngaku, bengkel ya terus disalahkannya. Ya, ini bukan bengkel. Ini orang yang tak tahu nih. Butuh belajar nih. Butuh belajar. Jadi visioner ini udah pernah saya kerjakan kemarin, udah selesai. Terus Bang Tono kita ragu di pemasangan jack speakon. Jadi di speakon itu digabungkan antara min dan plusnya. Jadi alhasilnya powernya ya harap malum ya, mungkin teman-teman udah tahu juga kalau power digabungkan di bagian output speakernya seperti apa jadinya. Jadi inilah Bang Tono kita yang naruh alat musik juga. Apa nama alat musiknya Bang Tono? Ini abal-abal. Ada pula musik abal-abal pula namanya. Borneo Abadi. Apa? Borneo Abadi. Nah, kata Bang Tono kita nama alat musiknya Borneo Abadi yang beralamat di Parit Semben. Jadi kalau sahabat-sahabat yang mau ngambil alat Borneo Abadi silakan hubungi Bang Tono kita tuh. Orangnya ganteng. Ini alat besar ini. Khususan dari IDS mantap. Oke, saya rasa sampai di sini aja dulu buat sahabat-sahabat.